Pada zaman dahulu kala di sebuah wilayah Jawa Timur disebutkan sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raden Putra. Raja Raden Putra adalah seorang penguasa yang kaya raya. Ia memiliki sebuah kegemaran, yakni menyambung ayam. Dalam memerintah sebuah kerajaan tersebut, ia didampingi oleh seorang permaisuri dan juga beberapa selir. Dari beberapa orang selirnya, tersebutlah bahwa terdapat seorang selir yang memiliki perangai yang buruk, yakni iri dan juga dengki, serta memiliki hasrat untuk merampas kedudukan seorang permaisuri. Dalam upaya untuk merebut posisi permaisuri tersebut, maka dengan tega selir itu memfitnah permaisuri. Punten yang Mbak Tuti, apakah ada gerangan Anda memanggil saya ke sini? Aku begitu menginginkan posisi orang permaisuri. Aku sudah penat dan bosan menjadi suri raja. Maka dari itu, aku ingin melenyapkan seorang permaisuri itu dari istana. Aku ingin membuat semua orang benci kepada permaisuri itu karena ia telah meracuni aku hingga sakit. Dan kau harus turut membantu rencanaku. Kau paham? Hamba paham dan siap untuk melaksanakan kita yang mulia. Baguslah, kau telah paham dan menuruti perintahku. Baiklah, segera rencanakan perintahku dan beritahu kepada raja bahwa aku jatuh sakit. Baiklah yang mulia Tuti, perintah Anda segera hamba lakukan. Tak lama dari persekongkolan jahat tersebut, pengawal istana mengabarkan kepada tabib istana untuk membenarkan konspirasi tersebut. Pangan punten Baginda Raja, hamba hendak mengabarkan sesuatu yang penting hamba ketahui untuk Baginda Raja. Berita tersebut adalah seorang selir Baginda Raja yang telah keracunan. Benarkah selirku apa yang dikatakan dengan tabib itu? Laras yang mulia Baginda Raja, seorang permaisuri telah menyakitiku hingga sekujur tubuhku sakit. Baiklah tabib, kau boleh pergi, silakan. Sekarang juga. Baiklah, Tuan Baginda Raja. Pengawal pun datang atas suruhan raja. Permaisuri memang benar sangat-sangat keterlaluan. Tiga sekali ia meracuninya. Pengawal, segera panggilkan permaisuri untuk menghadapku saat ini juga. Sekarang. Baiklah Tuan Baginda Raja, perintah Baginda Raja akan segera saya laksanakan. Tak perlu waktu yang lama, pengawal telah tiba membawa permaisurinya ke hadapan Baginda Raja. Tuanku Baginda Raja, permaisuri telah kubawa ke hadapanmu. Nyun pangapunten Baginda Raja, ada perihal apa engkau memanggil hamba ke sini? Apa benar kau tidak tahu apa yang terjadi? Engkau telah keterlaluan, wahai permaisuri. Benarkah kau dengan sengaja menaruh racun pada minuman selir? Ampuni hamba tuanku, hamba tidak tahu menahu soal itu dan hamba tidak melakukan seperti apa yang dituduhkan kepada hamba. Ini fitnah tuanku. Hamba di sini hanya melaksanakan perintah Baginda. Pengawal, segera bawa pergi permaisuri ke tengah hutan. Aku tidak sudi melihat muka dia lagi. Sekarang. Baik tuanku. Ayo cepatlah permaisuri, maafkan kesalahan hamba. Hamba hanya menjalankan perintah dari raja. Akhirnya, pengawal pun membawa permaisuri keluar istana menuju hutan. Namun di luar dugaan, pengawal itu tidak tega untuk membunuh sang permaisuri yang ternyata sedang mengandung. Tuanku permaisuri, tenanglah. Hamba dengan sadar mengetahui konspirasi busuk yang dilakukan oleh selir dan tabib istana. Hamba tidak akan membunuh tuanku permaisuri. Hamba juga tidak akan melakukan perintah raja. Hamba akan meninggalkan permaisuri di hutan ini. Hamba akan berbohong dan mengatakan kepada raja bahwa hamba telah membunuh permaisuri. Matur nuwun pengawalku yang baik hati, aku sangka engkau telah setia kepadaku. Terima kasih kembali dan maafkan hamba yang mulia permaisuri. Sekarang hamba harus kembali ke istana dan meninggalkan permaisuri. Jaga diri Anda baik-baik yang mulia permaisuri. Baiklah, terima kasih atas kebaikanmu pengawal. Selamat tinggal Tuan Putri. Begitu pengawal sampai di istana, dengan sigap pengawal menghadap sang raja. Ampun Tuan Baginda Raja. Perintah Tuan Baginda Raja sudah saya selesaikan. Apa bukti kamu yang telah menjalankan perintahku? Ini Tuan Baginda Raja. Inilah pedang yang telah membunuh permaisuri. Oke, aku percaya padamu. Kamu telah menjalankan perintahku dengan sangat baik. Terima kasih Tuan Baginda Raja. Baiklah. Begitu mendengar pengawal menyampaikan laporannya,
Baginda Raja dan Selir merasa sangat puas dan begitu senang karena menyangka bahwa Permaisuri telah mati terbunuh. Setelah beberapa bulan lamanya, Permaisuri akhirnya melahirkan bayi yang dikandungnya. Seorang bayi laki-laki yang telah lahir dari rahimnya. Bayi laki-laki tersebut diberi nama dengan nama yang baik, yaitu Cindelaras. Seiring berjalannya waktu, Cindelaras tumbuh dan berkembang menjadi seorang anak yang cerdas dan kuat. Ia sangat suka bermain-main di hutan. Suatu ketika, ia menemukan sebuah benda yang setelah diketahui adalah sebutir telur ayam. Ibunda, lihatlah kemari. Aku menemukan benda aneh yang menyerupai telur ayam. Wah, ini memang telur ayam. Coba aja kamu simpan, siapa tahu nanti berguna untuk kita. Baiklah ibu, aku akan menyimpannya dengan baik. Setelah beberapa hari berlalu, telur ayam Cindelaras pun akhirnya menetas dan tumbuh menjadi seekor anak ayam jantan yang gagah. Ayam itu dengan sangat cepat berkembang dan tumbuh besar. Hampir sama seperti ayahandanya, Cindelaras sangat menyukai sabung ayam. Ia pergi menelusuri banyak desa untuk bertanding sabung ayam. Ayam jago milik Cindelaras sangat gagah, kuat, dan selalu bisa memenangkan pertarungan melawan ayam-ayam jago yang lainnya. Nama Cindelaras pun akhirnya menjadi terkenal karena ayam jagonya. Wahai Baginda Raja, hamba mendengar bahwa ada kabar angin, bahwa ada seorang anak laki-laki yang mempunyai ayam jago begitu luar biasa. Kabarnya ayam jago milik bocahnya selalu memenangkan pertandingan. Apa yang kau katakan itu sungguhan. Pemilik ayam jago yang hebat itu masih seorang bocah. Dari mana bocah itu berasal? Berdasarkan berita yang hamba terima, bocah itu berasal dari hutan. Wah, aku jadi penasaran. Bawa bocah itu ke hadapan aku. Baiklah Tuan Baginda Raja, saya akan segera bawakan. Keesokan harinya, pengawal telah berhasil menemukan bocah tersebut dan kemudian membawanya ke hadapan raja. Ngapunten Tuan Baginda Raja, ya ini adalah anak yang memiliki ayam jago itu. Hei, kemarilah anak kecil. Ih, Baginda Raja. Siapa nama kamu? Di mana rumah kamu? Namaku Cindelaras. Tuanku yang mulia Baginda Raja, hamba tinggal dengan ibu hamba di tengah hutan. Siapa nama ibu kau? Ibu hamba dahulu adalah seorang permaisuri dari kerajaan ini, tuanku Baginda Raja. Apakah aku tidak salah dengar apa yang kau katakan? Hal itu benar adanya tuanku Baginda Raja. Cindelaras lalu memberitahu nama ibunya kepada sang raja, dan raja pun terkejut bukan main. Mungkin kau benar ini anakku. Dahulu ketika Tuanku Baginda Raja memerintahkan saya untuk membunuh Permaisuri, ketika itu Permaisuri yang sedang mengandung, saya tidak sempat hati untuk membunuhnya. Hamba kasihan terhadap Permaisuri karena sesungguhnya hamba tahu akan sebuah kebenaran bahwa Permaisuri hanya seorang korban fitnah yang dilakukan oleh Selir. Apa yang kau katakan tadi sungguh-sungguh benar, pengawal? Benar Baginda. Mendengar semua perkataan dari pengawal, Raden Putra amat sangat marah. Tunjukkan aku di mana ibumu berada sekarang. Iya, Baginda. Beberapa saat kemudian sampailah Baginda Raja di tengah hutan. Terlihat seorang perempuan sedang duduk sendirian. Baginda Raja pun langsung mengenalinya dan kemudian memanggilnya. Permaisuriku, apakah itu benar kau? Hah? Engkau itu tuanku Baginda Raja. Mengapa engkau bisa tahu keberadaanku? Aku datang ke sini berkat putramu, putra kita. Permaisuriku, maafkan aku telah mendengar kebenarannya dari pengawal. Aku begitu menyesal perbuatanku. Marilah kita pulang ke istana bersamaku, Permaisuriku bersama putra kita tercinta Cindelaras. Permaisuri terdiam lalu berpikir sejenak. Baiklah tuanku Baginda Raja, aku juga telah memaafkanmu. Marilah kita memulai kehidupan yang baru dengan membuka lembaran kehidupan yang baru. Di akhir cerita, Raja dan juga Permaisuri kembali menuju istana. Raja menjatuhkan hukuman kepada Selir yang licik itu. Semenjak saat itu, Baginda Raja, Permaisuri, dan juga Cindelaras hidup bahagia di istana. Setelah Baginda Raja meninggal dunia, Cindelaras meneruskan tahta kerajaan menggantikan ayahnya menjadi raja. Aku sudah penat dan bosan. Itu kayak Apaan sih Raja main ayunan, Raja?